Di bawah langit Jakarta yang seolah mendidih, Aris berdiri tegak di aspal yang membara. Suara klakson bersahut-sahutan seperti orkestra yang kacau, namun telinganya sudah kebal. Di pundaknya, sebuah termos plastik berwarna biru kusam menggantung, berat oleh es lilin dan beban yang lebih besar dari usianya. Saat lampu berubah merah, Aris mulai menari di antara deretan besi pemakan bensin. Dia tidak meminta belas kasihan, dia menawarkan kesegaran di tengah dahaga kota. Matanya tajam mencari celah kaca mobil yang turun, berharap ada sekeping logam yang berpindah tangan. Banyak yang mengira dia hanyalah anak jalanan biasa yang mencari uang untuk jajan atau main warnet, tapi mereka tidak tahu apa yang disembunyikan Aris di balik kaos lusuhnya yang basah oleh keringat. Aris adalah siswa kelas 9 yang seharusnya sedang fokus belajar untuk ujian, namun dunianya tidak sesederhana itu. Setiap sore setelah bel sekolah berbunyi, dia tidak pulang ke rumah untuk beristirahat. Pak Budi, guru matematikanya, sering memperhatikannya dari kejauhan. Pak Budi merasa ada yang aneh. Aris adalah anak yang cerdas, namun seringkali terlihat mengantuk di kelas. Hari itu, Pak Budi melihat Aris dengan lincah menawarkan esnya kepada seorang pengemudi mobil mewah. Pengemudi itu memberikan selembar uang 10.000 tanpa mengambil kembalian. Aris membungkuk sopan, menyimpan uang itu ke dalam saku celananya yang terdalam, seolah takut uang itu akan terbang tertiup angin. Konflik mulai terasa saat teman-teman sekolah Aris mulai berbisik-bisik. Di kantin, Aris tidak pernah membeli makanan. Dia hanya membawa botol minum berisi air putih keran yang direbus. "Pelit sekali kamu, Riz," ledek salah satu temannya. "Uang hasil jualanmu dikemanakan? Pasti buat beli top up game ya?" Aris hanya tersenyum tipis, tidak membela diri. Dia tahu harga dari setiap rupiah yang dia kumpulkan. Baginya, ejekan itu tidak lebih pedih daripada rasa haus yang dia tahan setiap hari, demi menghemat pengeluaran. Di sudut kantin, ibu warung yang melihat Aris hanya bisa menghela napas panjang, merasa iba, namun tidak tahu harus berbuat apa, karena Aris selalu menolak pemberian makanan gratis dengan sopan. Sore itu, cuaca tidak bersahabat. Mendung gelap tiba-tiba menutup matahari, dan hujan deras mengguyur bumi tanpa ampun. Para pedagang asongan lain berlari mencari tempat berteduh, namun Aris tetap berdiri di bawah lampu merah. Termos birunya tertutup plastik, agar es di dalamnya tidak tercampur air hujan. Tubuhnya menggigil, bibirnya membiru, namun dia terus menawarkan esnya. Pak Budi yang kebetulan lewat menggunakan motor, tertegun melihat kegigihan anak didiknya itu. Dia memutuskan untuk menepi dan mengikuti Aris dari kejauhan saat jam operasional bocah itu berakhir. Pak Budi ingin tahu, kemana perginya semua uang yang dikumpulkan Aris, dengan cara yang begitu menyiksa diri. Setelah lampu merah sepi karena malam mulai merayap, Aris tidak menuju ke arah pemukiman padat tempat para pemulung tinggal. Dia justru berjalan menuju sebuah jalan kecil di pinggiran kota yang lebih sunyi. Pak Budi terus membuntuti dengan menjaga jarak. Aris mampir ke sebuah toko kelontong kecil. Pak Budi memperhatikan dari balik pohon. Aris tidak membeli rokok, tidak membeli pulsa, dan tidak juga membeli makanan enak untuk dirinya. Dia membeli sebungkus beras, beberapa butir telur, dan obat-obatan generik. Wajahnya terlihat sangat serius saat menghitung sisa uang di telapak tangannya, memastikan tidak ada satu perak pun yang terbuang sia-sia. Langkah Aris berhenti di depan sebuah gubuk kayu yang nyaris roboh di balik tembok perumahan elit. Pak Budi mendekat dengan hati-hati. Dari celah dinding kayu yang berlubang, dia melihat sebuah pemandangan yang meruntuhkan hatinya. Di dalam ruangan sempit itu, Aris sedang menyuapi seorang wanita tua yang sangat kurus. Wanita itu bukan ibunya, melainkan Mainah, seorang tetangga lama yang dulu pernah merawat ibu Aris saat sakit hingga meninggal dunia. Mainah sekarang sebatang kara dan mengalami kelumpuhan. Aris tidak memiliki hubungan darah dengan wanita itu, namun dia merasa memiliki hutang budi yang tidak akan pernah lunas. "Riz, kamu sudah makan?" tanya Mainah dengan suara bergetar. Aris tersenyum lebar, senyum paling tulus yang pernah dilihat Pak Budi. "Sudah, Ma. Tadi di sekolah ada syukuran." Aris kenyang sekali, bohongnya. Padahal, sejak pagi Aris hanya makan sepotong singkong rebus. Aris kemudian mulai memijat kaki Mainah yang layu dengan minyak urut yang baru dibelinya. Dia bercerita tentang sekolahnya, tentang mimpinya menjadi seorang guru seperti Pak Budi, tanpa sedikit pun mengeluh tentang betapa beratnya memikul termos es di bawah terik matahari. Di luar, Pak Budi menyandarkan kepalanya ke dinding kayu. Air matanya jatuh tanpa suara. Pak Budi akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu. Aris terkejut bukan main melihat gurunya ada di sana. Ruangan itu seketika menjadi sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Aris menundukkan kepala, merasa malu,
karena kondisi tempat tinggalnya dan rahasianya terbongkar. Namun, Pak Budi tidak marah. Dia mendekat dan memegang bahu Aris dengan erat. "Kenapa kamu tidak pernah bilang, Riz?" tanya Pak Budi pelan. Aris hanya menjawab, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, Pak. Saya tidak ingin dikasihani. Saya hanya ingin membalas kebaikan Mainah kepada almarhumah ibu saya." Twist yang tak disangka adalah, ternyata Mainah selama ini menyimpan sebuah kotak kaleng tua di bawah tempat tidurnya. Saat Pak Budi ada di sana, Mainah meminta Aris mengambil kotak itu. Di dalamnya terdapat tumpukan surat tabungan atas nama Aris. Ternyata, sebagian uang yang diberikan Aris setiap hari, diam-diam disisihkan oleh Mainah, dan dititipkan kepada seorang relawan masjid untuk ditabung demi masa depan Aris. Mainah tahu Aris anak yang pintar, dan dia tidak ingin Aris berhenti sekolah hanya karena merawatnya. Aris tertegun, dia mengumpulkan uang untuk Mainah, tapi Mainah justru menjaganya untuk masa depan Aris. Esok harinya, Haris kembali berada di lampu merah. Namun kali ini, ada yang berbeda. Dia tidak lagi merasa sendirian. Pak Budi membantu mengordinasikan bantuan dari sekolah, agar Aris bisa fokus belajar tanpa harus jualan hingga larut malam. Pelajaran hidup yang Aris berikan kepada semua orang adalah bahwa, kekayaan bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi tentang berapa banyak yang bisa kita berikan meski dalam kekurangan. Aris tetap menjual es, bukan karena terpaksa, tapi karena dia bangga dengan kerja kerasnya. Uang yang dia hasilkan kini bukan lagi beban, melainkan jembatan menuju mimpi yang mulai terlihat nyata.